Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama kita di Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Amin. Amin, kakak juga ya sehat. Amin, sehat, Puji baik, Tuhan, kuat, baik, semangat. Ya, harus semangat. Baik, hari ini kita mau bahas biasa ini juga terjadi untuk kalangan anak-anak remaja. Ya. Komunikasi kepada orang tua. Tentu kadang kalau misalkan di usia remaja itu mempunyai sesuatu hal yang mereka ingin namanya mencari jati diri, betul ya Kak? Kayak ingin karena orang tua seperti ini jadi aku pingin bebas aja gitu. Terus aku mau bebas. Nah, karena seharusnya kalau komunikasi antara orang tua itu adalah fondasi yang kuat dalam sebuah keluarga, apalagi untuk perkembangan anak. Ya. Saya kalau saya pikir ya, saya melihat juga adik-adik saya di komunitas juga, itu juga kadang mereka hancurnya itu waktu di remaja, karena kehilangan komunikasi yang baik kepada orang tua. Ya mungkin ya ada permasalahan gitu satu sama lain, jadi belum diselesaikan dengan baik-baik. Nah, kenapa sih Kak komunikasi dengan orang tua itu bisa menjadi hal yang tidak efektif? Apalagi kalangan anak remaja. Oke, ya ini semua pergumulan kita ya. Waktu saya masih remaja juga ini salah satu pergumulan saya. Kenapa sih susah sekali ngomong ke orang tua gitu ya? Nggak bisa ya. Iya. Jadi mungkin juga dialami oleh teman-teman di luar sana ya. Jadi waktu ketika mau bicara nih dari hati ke hati ke orang tuanya, tiba-tiba di-cut sama orang tua atau kemudian disalah mengerti, disalah pahami, dan pada akhirnya kita sebagai remaja tuh males ngomong sama orang tua ya. Kita merasa percuma kita ngomong, nanti juga nggak akan didengarin, gitu. nggak akan dipahami, nggak akan direken gitulah, pokoknya seperti itulah ya. Jadi pada akhirnya kita merasa sudahlah, nggak usah cerita gitu ya. Dan kita takut kalau misalnya nanti ketika kita mau ngomong tidak disetujui, atau kita mungkin dibandingkan dengan orang lain, atau mungkin juga bisa jadi dengan saudara kita yang lain yang mungkin menurut orang tua kita saudara kita lebih baik dari kita, kan bisa seperti itu kan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi orang tua, mungkin juga mereka merasa bahwa kita ini anaknya susah diatur. Iya, gitu, betul. kan? Jadi makanya ketika kita mau bicara, mereka nggak mau dengar, karena mereka juga mungkin bisa berpikir, nanti kalau misalnya saya nasihatin ini pasti nggak mau. Iya. Nah, jadi kayak bertolak belakang gitu ya. kan. Jadi yang anak maunya dipahami, dimengerti, orang tua juga, orang tuanya juga dihormati, pengen gitu kan, dan merasa anaknya susah diatur. Nah, kita bingung yang mana, bagaimana caranya kan. Apa? Nah, memang komunikasi kita kepada orang tua itu bisa saja gagal ya, karena kadang-kadang kita sebagai remaja juga emosi kita kurang stabil. Jadi ketika kita udah berbicara kepada orang tua dan kemudian orang tua kita bilang tidak, dan kita belum mendengar alasan nih, kita sudah emosi duluan. Mama papa nih nggak dengerin aku, nggak mau, nggak setuju, padahal ini untuk kebaikanku ke depan dan lain sebagainya. Jadi kita merasa bahwa mereka tidak tahu apa yang baik dengan kita. Nah, bisa seperti itu karena emosi kita tidak stabil gitu, atau mungkin kita ya itu tadi merasa orang tua tidak mau mendengar. Kalau kita lihat juga lagi dari sisi orang tua, mungkin kita merasa orang tua kita terlalu otoriter gitu ya. Jadi pokoknya semua kemauan orang tua harus diikutin gitu ya. Atau mungkin kurang up to date lah ya tentang remaja, dunia remaja. Mungkin kekhawatiran gitu. Kali ya Kak, apalagi perkembangan zaman sekarang yang semakin buruk gitu. Jadi orang tua, kamu harus kayak gini biar kayak orang tua, kayak mama papa dulu nih seperti ini, kayak gini gitu ya Kak. Betul. Jadi di dalam podcast kita kali ini, kita mau sampaikan nih kepada teman-teman remaja bahwa mendengarkan orang tua itu juga penting gitu ya. Mungkin mereka pernah mengalami luka juga waktu mereka masih remaja gitu ya, dan itu terbawa ketika mereka sampai menjadi orang tua gitu ya, dan kita juga harus memahami itu. Nah, bagaimana sih kita bisa membangun komunikasi yang sehat kepada orang tua kita? Nah, yang pertama itu kita bisa memilih waktu yang tepat ya. Memilih waktu yang tepat. Ketika misalnya kita lihat bahwa
orang tua kita itu baru pulang kerja, mereka lagi capek dan kemudian lelah gitu ya, mereka butuh istirahat, ya udah jangan sampaikan dulu apa yang menjadi niat kita, karena biasanya orang yang lagi capek kemudian orang yang lelah itu emosi. Iya, gampang emosi ya, nggak tahu ya apa yang lain gimana. Kalau saya iya. seperti itu kan. Kemudian dicerca dengan pertanyaan dari anaknya itu bikin emosi lagi ya. Saling gotong-gotongkan kayaknya. Nah, itu jadi kita bisa memilih waktu yang lebih santai. Mungkin orang tua kita setelah istirahat, mandi dan kita kemudian lagi duduk-duduk santai, ya mungkin itu waktu adalah yang tepat untuk kita bisa sampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau orang tuanya sibuk Kak gimana? Kalau orang tua sibuk, sesibuk-sibuknya orang tua pastilah ada waktunya Ya, gitu kali ya. saya malam pulang baru tengah malam. Iya, bisa jadi sih itu ya. Memang ini adalah problem ya. Kalau misalnya kita tidak menemukan solusi yang di waktu yang tepat gitu ya, pastilah ada waktu di mana dalam mungkin seminggu itu ada renggangan waktu ada gitu. bisa bertemu satu kali aja dan kita bisa gunakan waktu itu untuk bisa sampaikan gitu ya. Lalu yang kedua adalah selain tadi memilih waktu yang tepat, kita juga harus memilih perkataan yang tepat gitu ya. Perkataan yang tepat dan kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang jauh lebih sopan. Kadang-kadang memang sekarang ini dalam tanda kutip ya, orang tua itu merasa bahwa remaja sekarang ini sepertinya tidak punya sopan santun gitu ya kalau berbicara kepada orang tua. Nah, kita mau mengubah mindset itu ya. Kita mau katakan bahwa kita ini adalah remaja yang dibentuk dengan adat kesopanan yang ada gitu lah ya. Jadi ketika kita berbicara kepada orang tua, kita sampaikan dengan cara bicara yang baik, yang sopan, yang tentunya akan bisa memberikan memberikan satu pemikiran kepada orang tua juga bahwa apa yang kita sampaikan, keinginan kita itu bisa dipenuhi oleh dia gitu ya. Dan kemudian selain dengan itu ya seperti tadi yang Feba bilang, bisa jadi ada orang tua juga yang keras dan kemudian tidak punya waktu untuk anaknya karena terlalu sibuk gitu ya. Ya, cara satu-satunya ya doakan orang tua kita gitu ya. Betul. Kita mendoakan mereka bahwa biar bagaimanapun juga mereka bekerja untuk kita gitu kan. Dan kita doakan supaya Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan waktu di mana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita selama ini kepada orang tua. Jadi dengan tips-tips itu saya pikir kita bisa akan membangun komunikasi yang sehat terhadap orang tua kita ya. Sama juga seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ya di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 ya. Tolong Feba baca ya. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, jadi dalam segala hal kita juga menaati orang tua kita ya, karena ayat ini bukan hanya mengajarkan kita patuh secara buta gitu ya, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang benar terhadap orang tua kita ya. Kalau mereka menasehati kita, memberikan kita masukan, memberikan kita saran, kita jangan cepat-cepat menolak ya, jangan cepat-cepat merasa bahwa apa nasihat mereka itu tidak relevan dengan kita sekarang ini, bukan seperti itu ya, karena mereka juga pasti tahu apa yang baik buat anak-anaknya, karena mereka juga pernah melalui masa remaja, remaja-remaja mereka gitu ya, dan dengan segala pengalaman-pengalaman hidup yang sudah mereka rasakan, maka mereka mau berbagi kepada anak supaya apa? Supaya itu bisa menjadi pedoman bagi kita untuk bisa melangkah gitu. Saya pikir itu sih. Mungkin kalau misalkan kalian punya masalah kayak gitu, kalian pikirkan dulu kayak gitu sebelum orang tua kayak, oh orang tua aku lagi kayak gini-gini. Pikirkan, ambil waktu dengan baik di kamar, terus doakan kayak gitu. Biasanya kalau misalkan orang tua nggak bisa untuk mendengarkan kita pada hari itu, kita doain dulu sama Tuhan, biar Tuhan yang menolong kita dulu. Itu sih salah satu tipsnya biar kita bisa meredam semua emosi kita, keinginan kita gitu baik-baik. Jadi harus pintar-pintar untuk mengatur emosi kita juga. Gitu. Nah, terima kasih ya Kak Kasih dan sudah menjelaskan yang luar biasa pada hari ini. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. Bye.